Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk tadi yang terputus. Share screen untuk kelompok 1, lalu di record atau coba direkam untuk kelompok 1 dari anggota kelompok 1 tadi ada dua orang, jadi bisa melakukan record di dua-duanya juga bisa melakukan record karena sudah saya allowable untuk melakukan rekaman. Ya, ini kok gak ada fitur rekaman. Sorry Pep, ini udah bisa gue tanya atau tunggu Oke. ini dulu? Bentar, kita record dulu. Share screen lagi. Oke, bisa dilanjut Mas Yuldan pertanyaannya. Oke. Izin untuk masuk. Iya. Soalnya tadi pas di awal-awal penjelasan tadi saya lagi makan. Jadi saya baru lihat di bagian hasil penelitiannya. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya, perkenalkan nama saya Wildan Amrul Al-Rosyid, NIM 036. Untuk pertanyaan dari saya, tadi kan di grafik situ kan ada perbedaan tuh model 1 sama model 2. Alasan kenapa yang di bagian kiri itu merahnya itu sampai berapa itu sama kanannya itu berapa, jadi nggak sinkron, itu bagaimana gitu. Dan apakah bisa kalau modelnya ini warnanya itu merah-merahnya dua-duanya sama gitu angkanya itu. Terima kasih. Baik. Boleh diskusi dulu gak Pak? Ya, bisa sekitar 5 menit untuk diskusi dengan kelompoknya, dengan satu kelompok ya, kelompok 1. Baik, terima kasih.
Baik, pertanyaannya yang pertama oleh Mas Faharis akan dijawab oleh Mbak Edelin. Jadi itu kan pertanyaannya gimana cara kerja metode berpori. Jadi kan geometri dari IHX-nya sendiri itu kan silinder kan. Nah, itu tuh daerah tubnya itu udah ditentuin antara R1 sama R2. Kayak yang coba buka slide 4 gitu. Nah, daerah tubnya itu udah ditentuin antara R1 sama R2. Nah, kenapa dibilang kayak pakai metode berpori itu karena tubnya itu dianalogikan kayak pori-pori, jadi bolong-bolong gitu. Nah, media berpori juga dipengaruhi kecepatan fluida dari sumbu X sama sumbu Y. Nah, maksudnya tuh kayak cara kerjanya heat exchanger sendiri, kan ada fluida yang masuk searah sumbu X, sama ada fluida yang masuknya searah sumbu Y itu. Kalau misal paham nggak? Yes. Paham Mbak Edelin. Kalau buat keberhasilannya sendiri, jadi tuh ini tuh baru pengaplikasian CFD-nya doang. Jadi belum ada eksperimennya, jadi belum tahu berhasil atau enggak. Oh begitu, baiklah Mbak Edelin, makasih atas jawabannya. Makasih. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, middle line kenapa sih lebih lambat? Lebih lambatnya itu, Bakia, lebih lambat di sininya? Bagaimana? Kurang ngerti. Iya, tadi yang dijelasin katanya dia lebih lambat, terus yang lain menyusul gitu katanya. Oh, dia kenapa sih lebih lambat gitu perpindahan panasnya di middle line itu kan karena di outer itu kan dia paling luar, sisi paling luarnya tuh. Nah, dia berhadapan langsung dengan si inlet dari selnya, yang dimana inlet itu kan membawa fluida panas. Jadi dia langsung kontaknya itu sama kumpulan tube yang di bagian outer. Nah, sehingga kan berangsur-angsur dia bakal ke middle. Nah, di middle tuh pasti akan suhunya lebih rendah. Karena apa? Karena sudah diambil di bagian outer. Dan selanjutnya juga bagian inner pasti akan lebih rendah daripada bagian middle. Karena itu. Karena apa? Kontaknya lebih dulu yang outer. Sehingga perpindahan panasnya akan lebih tinggi pada outer. Namun saat keluar outletnya, panasnya akan menjadi setimbang. Seperti itu, kurang lebih. Gimana? Oh iya, makasih. Iya, sama-sama. Untuk nomor 3. Terus pertanyaan nomor 3 itu kan, kenapa pada sisi tube itu kan berbeda suhunya? Buka slide 4. Slide 4. Nah, jadi di dalam heat exchanger sendiri itu kan tadi udah dibagi nih daerah-daerahnya, ada inner, middle, sama outer kan. Nah, jadi saluran masuk fluidanya itu tuh lebih dekat ke outer, outernya dia nih, ke outer yang warnanya biru nih. Jadi makanya suhunya itu nggak sama antara di outer, middle, sama inner. Jadi suhu yang di middle sama di outer itu suhunya bisa turun karena udah ada yang berpindah ke outer. Gitu. Yeah. Oke, Mbak Edelin, maaf. Terima kasih jawabannya. Nah, selanjutnya nomor 4, ada nggak kemungkinan di middle line bisa agak kecepatannya lebih cepat dari outer? Jawabannya bisa, kan sudah dijelaskan tadi, yang pada non-uniform juga kan sudah diatur tuh pada aplikasinya, kecepatannya bisa diatur-atur. Jadi dia kecepatannya kan tadi yang outer dan innernya lebih cepat, middle-nya dilambatin. Nah, bisa juga middle-nya lebih cepat, outer dan innernya dilambatin. Nah, pengaruhnya itu nanti kepada si kurva grafik ini, di mana yang middle nanti pasti akan karena dia lebih cepat gitu,
pasti yang middle ini akan lebih perpindahan panasnya itu lebih rendah daripada yang outer dan inner yang mempunyai kecepatan fluidanya lebih lambat. Kurang lebih seperti itu. Gimana Mas Nugraha? Walah, jadi bisa diatur-atur gitu ya? Iya, pada aplikasinya, soalnya ini simulasi. Makasih ya Mas Febrian. Oke Mas Nugraha. Nah selanjutnya di grafik kenapa model 1 dan model 2 warnanya tidak sama ya? Itu karena kan model 1 tadi dia kan inlet dari sisi selnya itu kan standar. Sedangkan model 2 itu sisi dari inletnya 2 kali standar. Nah, sehingga kan pada model 1 itu kecepatan fluida yang dari inletnya pasti akan lebih cepat dari si model 2. Sehingga menyebabkan suhunya lebih tinggi nih daripada si model 2 karena kan model 2 pasti kecepatannya lebih lambat. Nah, saat perjalanan menuju si kumpulan tubnya itu pasti kan dia lebih lambat daripada model 1 sehingga menyebabkan ada kehilangan panas nih sebelum menuju ke sisi sel tubnya sehingga suhunya akan lebih rendah yang model 2 suhu tertingginya. Seperti itu Mas Wildan. Terima kasih atas jawabannya Mas Febrian. Oh iya, sama-sama. Selanjutnya sudah ya Pak? 1 sesi apa 2 sesi Pak? Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk presentasinya sampai di sini ditutup untuk untuk kelompok satunya. Kemudian nanti ditulis ya jawaban yang tadi disampaikan, yang disampaikan tadi, diketik, maksudnya diketik di PPT-nya, di PowerPoint-nya, pertanyaannya apa, kemudian di bagian bawahnya itu diketikkan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Lalu setelah dilengkapi semua PowerPoint-nya, pertanyaan dan jawaban, kemudian upload di Edmodo, di-upload, dan juga upload yang rekaman yang tadi, rekaman dari presentasi kelompok satunya. Jadi presentasi kelompok satunya ada video record-nya, itu juga di-upload di Edmodo. Baik Pak. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi materinya ya. Untuk materinya, jadi seperti itu ya, CFD itu banyak sekali bisa dipergunakan. Fungsinya ya tadi ada yang melakukan penelitian atau ada yang melakukan simulasi CFD untuk kondisi yang berpori, jadi ada media yang berpori. Itu juga bisa disimulasikan dengan CFD. Media berpori itu banyak sekali contohnya, seperti naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor, itu juga media berpori. Jadi pipa-pipa kapiler atau bagian yang berpori itu bagaimana minyak tanah bisa naik ke atas permukaan sumbu, itu bisa disimulasikan dengan CFD. Kemudian tetesan air hujan atau air hujan yang menetes ke baju ketika seseorang berjalan di tempat yang basah, di tempat yang hujan, lalu ada air hujan tersebut menetes mengenai baju, itu juga bisa disimulasikan bagaimana nilai kecepatan atau nilai tekanan yang terjadi di media berpori tersebut. Jadi yang dimaksud media berpori itu banyak sekali contohnya, seperti busa, kemudian kain. Kain itu adalah media berpori, kain
kain pakaian, baju, atau tempat lap, keset, kemudian pasir juga bisa dikategorikan ke dalam media berpori. Bagaimana air hujan atau air yang ditumpahkan di atas pasir, di atas tumpukan pasir itu bisa masuk ke dalam pasir. Itu juga bisa disimulasikan dengan CFD. Jadi cukup banyak sekali CFD itu kegunaannya untuk mensimulasikan fluida yang bergerak. Ya, lanjutkan yang slide berikutnya. Ini adalah aerospace, ya, ini berhubungan dengan kondisi untuk penerbangan atau untuk kondisi pesawat yang terbang di udara. Itu juga bisa diketahui atau bisa disimulasikan berapa besar nilai kecepatan yang dialami oleh katakanlah misalkan ini karena ada baling-balingnya, jadi bisa diketahui berapa nilai udara atau nilai kecepatan yang berada di sekeliling baling helikopter. Nah, itu bisa dimodelkan. Jadi bisa diketahui di sini helikopter tersebut berputarnya dari searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi kalau misalnya dia ingin melakukan terbang ke atas, artinya dia ingin mengangkat heli tersebut, berarti dia menghisap udara dari bawah, kemudian dia keluarkan ke atas. Jadi seperti itu. Lalu ketika dia ingin turun ke bawah berarti dia menarik udara dari luar, dari bagian atas, lalu dia alirkan seperti ini, atau kebalikannya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, dengan melakukan simulasi ini bisa merancang blade atau bisa mendesain dari bilah heli tersebut seperti apa rancangannya. Jadi kalau Anda pernah bermain atau suka bermain drone itu kamera, ya, kayak kamera bisa yang sekarang lagi sering digunakan itu untuk memoto bidang tertentu dengan ketinggian tertentu. Kamera drone itu bisa didesain atau bisa dirancang juga menggunakan CFD. Seperti apa model bilahnya yang baik, yang bagus ketika dia terbang ke udara, mengalami atau bisa mendapatkan keseimbangan. Itu bisa disimulasikan dengan CFD. Kemudian yang lain adalah aplikasi untuk otomotif. Jadi kalau di mechanical engineering, di teknik mesin, ya banyak sekali berhubungan dengan otomotif seperti ini. Ini juga bisa disimulasikan dengan CFD. Terus mengetahui kontur of temperatur dari kendaraan atau dari mobil yang diambil contoh ini hanya sebagai contoh. Kendaraan itu bisa kendaraan bis, kemudian mobil sedan, mobil Avanza atau mobil APV, ya, semuanya itu bisa disimulasikan dengan CFD. Berapa suhu yang diterima ketika jumlah penumpangnya itu bervariasi, misalkan jumlah penumpangnya 2 dengan 3, kemudian 4 atau 5, itu berapa nilai temperatur yang ada di dalam ruangan kendaraan tersebut. Itu bisa disimulasikan. Kemudian proses ICE, internal combustion engine, atau bahasa lainnya itu mesin pembakaran dalam atau motor pembakaran dalam. Jadi proses pembakarannya itu di dalam ini. Jadi proses terjadinya pembakaran berarti adanya masuknya bahan bakar, kemudian
selain bahan bakar juga masuk udara, itu dialami atau terjadi di bagian ini, di ruang bakar ini. Jadi ada udara yang masuk, kemudian ada BBM atau bahan bakar minyak yang dijadikan spray berupa kabut, proses pengkabutan, terus di bagian sini menggunakan penyalaan, titik nyala awal sehingga terjadinya reaksi pembakaran. Itu bisa dimodelkan dengan menggunakan CFD. Kemudian evaporating diesel full inside and autothermal reformer juga dapat dilakukan. Berarti ada bahan bakar yang terjadi, yang dimasukkan di ruang bakar, kemudian ada udara, kemudian ada proses pembakaran. Nah, ini dapat dilakukan oleh CFD. Tujuannya apa? Tujuannya atau kegunaan dari CFD tersebut bisa berguna untuk merancang dari sistem yang ingin dibuat tersebut. Jadi sistem ini kalau didesain ini kan ada sudut ya, ada sudut kemiringan seperti ini. Nah, ini bisa dibuat model-model yang berbeda. Misalkan kemiringannya nilainya berapa di bagian ini, ada sudut kemiringan, itu dirubah. Misalkan kemiringannya 30 dengan kemiringan 40 dengan kemiringan 50 dan 60. Lalu bagaimana proses mixing atau proses pencampuran antara udara, terus bahan bakar, kemudian bagaimana proses pencampurannya. Nah, apakah hasilnya itu nanti bisa menghasilkan proses pembakaran sempurna atau pembakaran tak sempurna. Jadi itu bisa dilakukan di CFD. Jadi CFD itu cukup berguna ya, sangat berguna untuk membantu engineer atau insinyur ketika dia ingin merancang benda atau prototipe sebelum dibuat menjadi benda aktualnya, benda yang sesungguhnya. Kalau dia membuat secara langsung kan nanti coba-coba ya, jadi trial and error. Ketika ini dibuat dengan ukuran sekian, setelah dioperasikan atau dihidupkan, ternyata alat tersebut tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada dirubah lagi dimensinya, dari hal dimensi, ukuran, kemudian material dirubah lagi, ya jelas menambah biaya yang dibutuhkan. Nah, kalau dengan CFD ya tinggal dengan sangat mudah dilakukan dengan merubah-rubah ukuran tersebut. Jadi geometrinya dibesarkan, dikecilkan, dilebarkan, dipanjangkan, kemudian ditambah dengan geometri baru. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan? Ya, ini adalah teori yang sederhana, teori yang paling sederhana sekali, karena CFD itu ketika melakukan kalkulasi atau melakukan perhitungan ada yang namanya continuity. Ini mereview kembali ya untuk fluid mechanics, mechanical fluidanya. Jadi di sini ada persamaan kontinuitas. Jadi ada yang dimaksud dengan persamaan kontinuitas. Di sini ada dituliskan ada massa masuk yang masuk di M1 min M2. Berarti ini adalah M2 dan ini M1. Jadi massa yang masuk di bagian sini, di bagian bawah dari saluran bawah ini, massanya masuk, kemudian dia keluar di saluran keluar
nilainya itu sama. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Itu dituliskan di M1 sama dengan M2. Lalu ini adalah persamaan debit ya. Jadi A1 ini adalah luas permukaan. Kalau permukaannya berbentuk lingkaran, berarti luas dari lingkaran. Berapa luas lingkaran tersebut? Kemudian yang kedua adalah luas lingkaran yang di lingkaran yang kedua. Berapa luasnya? Lalu rho ini adalah massa jenisnya. Massa jenisnya itu tidak mengalami perubahan. Kalau misalnya masuknya air, ya pasti keluarnya air. Kalau di dalam di bagian ini masuknya adalah fluidanya adalah air atau water, ya pasti dia akan keluarnya water. Nggak mungkin masuknya air, keluarnya minyak tanah, atau masuknya air, keluarnya air kelapa. Ya itu berarti ada hal yang ditambahkan atau ada hal baru yang dimasukkan di sistem tersebut. Nah, ini adalah kontinuitas seperti itu teorinya. Jadi CFD itu tunduk dan patuh dengan teori dasar seperti ini. Jadi nanti ketika mensimulasikan dengan CFD, nanti coba saja dihitung dengan teori continuity, persamaan kontinuitas, bisa diketahui di titik mana nilai kecepatan maksimumnya. Jadi apakah di bagian zona ini, yang di lingkaran ini yang maksimumnya, atau di pertengahan ini, atau yang di bagian saluran masuk titik maksimumnya. Dia akan melakukan kalkulasi berdasarkan persamaan continuity. Jadi itu adalah model CFD-nya. Ya, sebagai contoh gambaran ini adalah hasil simulasi dari CFD. Jadi bisa dilihat di bagian ini. Ini ada penyempitan. Di sini lebih luas permukaan yang masuknya lebih besar ya. Yang sisi 1, ini ada sisi 2. Ukurannya sama, artinya luasnya atau diameternya sama. Kemudian ketika saluran tersebut dikecilkan, ini terjadi pengecilan, jadi ada lengkungan atau ada radius seperti ini, dikecilkan, maka didapatlah nilai yang berwarna merah ini di bagian nilai kecepatannya berwarna merah berada di paling pertengahan, jadi maksimalnya ada di sini. Nah, itu adalah hasil simulasi CFD yang dilakukan. Simulasi tersebut menggunakan persamaan yang tadi, persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas menampilkan bahwa untuk zona yang mengalami penyempitan atau daerah yang sempit akan mendapatkan nilai, jadi kalau ini adalah daerah yang sempit akan mendapatkan nilai yang maksimal di bagian ini. Kemudian di bagian yang selanjutnya warna merahnya mulai berkurang, terus berkurang, dan akhirnya kecepatannya menjadi menurun. Ya, di bagian ini adalah teori fluid mekanik ya. Nanti bisa membaca kembali di mata kuliah mekanika fluida, karena CFD Computational Fluid Dynamics merupakan pengembangan atau merupakan aplikasi dari mekanika fluida yang dihitung menggunakan komputer. Jadi rumus-rumus mekanika fluida, rumus-rumus dasarnya itu dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Ya, oke. Ini sebagai contoh, kira-kira ada yang bisa mendapatkan nggak hasilnya berapa hasil kecepatan
di ujung pipa. Jadi ada data yang diketahui. Yang pertama adalah data yang pertama 12 cm. Jadi di bagian ini sebuah pipa dengan diameter 12 cm, kemudian ujungnya menyempit dengan diameter 8 cm. Jadi saluran masuk 12 cm, kemudian di saluran keluarnya 8 cm. Berikutnya nilai jika kecepatan aliran di bagian pipa yang berdiameter kecepatan itu artinya nilai V-nya itu 10 cm per second, jadi kecepatannya itu 10 cm per detik. Hitunglah kecepatan di ujung yang kecil. Berarti kalau ini adalah V1, yang ditanyakan adalah V2-nya. Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab berapa nilai V2-nya? 15 bukan, Pak? Ya, jadi didapatlah nilainya 22,5. Jadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Untuk hitungannya nilainya adalah 22,5. Karena dia ini adalah diameter, berarti sistem tersebut berbentuk saluran masuknya membentuk lingkaran karena dia ada diameter. Jadi kalau lingkaran berarti dihitung dulu luas lingkarannya berapa. Luas lingkaran yang pertama diameter pertama 12 cm, berarti kalau diameternya 12 berarti R-nya 6. 6 dengan satuan digunakan 10 min 2 berarti dikonversikan ke meter. Lalu diameter yang kedua, saluran yang kedua 8 cm. 8 cm. Kemudian jari-jarinya 4 cm, 4 cm. Berikutnya nilai R-nya bernilai 2. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Jadi ini bukan 2 tapi 8 di ini diameter jadi 4, ini adalah 4. Nah, itu nanti bisa dihitung berapa nilai V-nya. Nah, jadi ada selisih atau ada perbedaan. Jadi ada perbedaan ketika diameternya itu lebih besar, kecepatannya 10 cm per second, kemudian ketika diameternya itu dipersempit di bagian saluran keluar, maka kecepatannya menjadi 22,5 cm per second. Ini ini adalah hasil hitungan yang namanya analitik atau yang biasa disebut dengan kata lain ada eksak. Ya. Jadi untuk case sederhana bisa dihitung dengan dicari berapa nilai kecepatan di saluran keluar. Kemudian jika salurannya cukup kompleks itu artinya pembesarannya berkali-kali. Jadi pertama besar, kemudian kecil, kemudian besar, kecil, terus ada lengkungan, kemudian ada lengkungan, terus bisa ada lengkungan, dibuat lagi celah. Di antara celah itu ada tambahan lagi saluran kecil. Nah, itu bagaimana mengetahui atau mencari nilai kecepatan di bagian saluran keluar tersebut? Ya, yang dilakukan adalah dengan menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Jadi ketika ini dibandingkan, nanti coba saja mencoba membandingkan model seperti ini. Anda buat aja pipa yang pertama dengan diameter 12 cm, terus yang satu lagi diameter 8 cm, lalu dikasih boundary condition atau kondisi batas di bagian saluran tersebut. Yang pertama dibatasi dengan
saluran masuknya itu 10 cm per second. Lalu di bagian yang lain, saluran keluar itu yang ingin dicari berapa nilai kecepatannya itu, nanti hasilnya dia akan mendekati nilai ini 22,5 meter, 22,5 cm per second. Ya, jadi seperti itu untuk CFD. Jadi CFD itu melakukan simulasi menggunakan persamaan, dasarnya adalah persamaan continuity atau persamaan kontinuitas. Selanjutnya, sifat umum gas ideal. Aliran feeder dapat berupa aliran kental. Aliran kental adalah aliran yang memiliki nilai viscosity atau nilai kekentalan. Ya, sebagai contoh minyak goreng dengan minyak untuk memasak dengan water, air minum itu memiliki viskositas yang berbeda. Kalau minyak lebih kental, kemudian kalau yang water atau air mineral itu viskositas